Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama dengan saya Mr. Reza. English easy. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa. Bagi yang non muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Oke, sudah selesai. Buat kamu yang mau membuat catatan, saya persilahkan untuk menyiapkan pulpen dan notesnya, catatan-catatannya. Sebelumnya saya juga sudah membuat video tentang basic tense, dasar-dasar basic tense. Nah, kali ini pada video ini kita akan melanjutkan dari basic tense itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Masih tetap dengan materi basic tense, hanya sekarang adalah tentang the verbal affirmative active sentence, di mana kita akan mempelajari tentang kalimat aktif, afirmatif, dan verbal. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada 3 jenis verbalnya ya. Ada verbal simple past tense, verbal simple present tense, dan verbal simple future, di mana kita sudah banyak sekali mempelajari materi tentang hal ini. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ini tentang simple past tense. Oke, apa itu simple past tense? Suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk mengkonfirmasi, membenarkan atau mengiyakan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Dengan polanya seperti ini. Patternnya itu ada subjek, ada verb 2, dan ada objek. Contoh kalimatnya, I ate rice. He ate rice. Aku tadi makan nasi. Dia laki-laki tadi makan nasi. Nah, dalam penggunaan bahasa Indonesia, untuk kalimat sederhana simple past tense, saya tambahkan kata tadi untuk lebih memudahkan kita memahami tentang past tense. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat simple past tense adalah 1. Untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh kata kerja dalam kalimat simple past tense selalu menggunakan kata kerja kedua. Nah, terus kita lanjutkan lagi yang kedua, kata kerja kedua yang beraturan atau regular verbs mendapat akhiran ed atau ied. Dengan catatan dia mengikuti aturan penempatannya. Dan yang ketiga, kata kerja kedua yang tidak beraturan atau irregular verbs mengikuti aturan yang ada. Oke, itu bisa kamu lihat di video saya tentang regular verb dan irregular verbs. Oke, kita lanjutkan kembali. Simple present tense. Suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk mengkonfirmasi, membenarkan, atau mengiyakan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau pada saat itu terjadi. Nah, polanya adalah atau patternnya di sini ada subjek, ada verb 1, dan ada juga objek. Nah, untuk kalimatnya, contoh kalimatnya, I eat rice. He eats rice. Aku sekarang makan nasi, dia laki-laki makan nasi. Oke, kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaannya, kata kerja verb pada kalimat simple present tense 1. Seluruh kata kerja dalam kalimat simple present tense selalu menggunakan kata kerja pertama. Yang kedua, untuk subjek I, you, they, dan we di seluruh kata kerja pertama tidak mendapat akhiran tertentu.
Yang ketiga, untuk subjek he, she, dan it, seluruh kata kerja pertama umumnya mendapat akhiran s, is, atau ies dengan mengikuti aturan penempatannya. Artinya hal ini sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan kembali the simple future tense. Suatu atau sebuah pernyataan, pengungkapan, pemberitahuan untuk mengkonfirmasi, membenarkan, atau mengiyakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan atau yang akan datang. Dengan pola atau pattern, subject, will, verb 1 plus object. Contoh kalimatnya atau sentence-nya, I will eat rice. He will eat rice. Aku akan makan nasi. Dia laki-laki akan makan nasi. Oke, untuk contoh di sini saya membuat dua subjek dengan dua kalimat yang sama untuk nantinya tidak membingungkan, nanti membedakan antara subjek Ayu Dewi dengan he, she, it. Kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaan kata kerja verbs pada kalimat simple future tense. 1. Untuk subjek Ayu Dewi dan he, she, it, di seluruh penggunaan kata kerja dalam kalimat simple future tense menggunakan kata kerja pertama tanpa ada penambahan akhiran apapun. Yang kedua, semua penggunaan kata kerja yang diawali will tidak mengalami perubahan apapun untuk semua subjek. Oke ya, bisa difahami ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada exercise sebagai tambahan sehingga kamu yang sedang mempelajari ini mudah-mudahan bisa lebih memahami lagi dengan exercise ini. Contoh, aku tadi melihat kamu. I studied math. I will bring my book. She took your food. Dia perempuan membuka pintu. Aku tadi merasa pusing. Dia laki-laki membuat pintu. I will go to Jakarta. Aku akan makan buah-buahan. Oke, perhatikan. Yang harus kita telaah adalah tenses pada setiap kalimat yang ada di sini. Seperti aku tadi melihat kamu. Aku tadi melihat kamu adalah simple past tense dalam bentuk bahasa Indonesia. I studied math. Ini adalah past tense dalam bentuk bahasa Inggris. I will bring my book. Ini adalah future tense. Jadi gimana? Kalau aku tadi melihat kamu berarti I saw you. Gitu. Untuk I studied math berarti kita menerjemahkan dengan kalimat aku tadi belajar matematik. I will bring my book. Aku akan membawa bukuku. She took your food. Ini adalah simple past tense karena took adalah kata kerja kedua. Jadi gimana cara menerjemahkannya? Kita terjemahkan, dia perempuan tadi mengambil makananmu. Nah, sekarang yang ketiga, dia perempuan membuka pintu. Berarti she opens the door. Oke ya, karena untuk subjek she mendapat tambahan kata kerjanya itu s. Nah, terus aku tadi merasa pusing. Aku tadi merasa pusing ini adalah simple past tense. I felt dizzy. Felt kata kerja kedua dari kata feel berubah menjadi felt. I felt dizzy. Oke, kita lanjutkan kembali. Dia laki-laki membuat pintu. Berarti he makes door. Nah, ini adalah simple present tense. Nah, untuk subjek tadi yang saya sudah bahas, subjek he, she, it, setiap kata kerjanya mendapat tambahan akhiran s atau is atau ies. Oke ya. Terus kita lanjutkan, I will go to Jakarta. Aku akan pergi ke Jakarta. Oke,
Oke ya, ini adalah simple future tense. Aku akan makan buah-buahan. I will eat fruits. Oke, dari contoh exercise ini untuk lebih mendalami lagi, kamu juga bisa membuat kalimat-kalimat sejenis hanya dengan mengikuti pattern-pattern yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih memudahkannya lagi, artinya setelah kamu mempelajari ini semuanya, kamu bisa membuat kalimat-kalimat sederhana dahulu sebelum membuat kalimat-kalimat yang besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk materi selanjutnya adalah the verbal negative active sentence. Nah, kalau yang tadi adalah afirmatif yang barusan kita bahas, selanjutnya adalah kalimat aktif yang negatif dalam bentuk verbal. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan hari ini, materi pembelajaran kita dalam video ini bisa dapat lebih membantu lagi memahami tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut, ya cukup dengan like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kamu suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas untuk menyebarkan, share video-video ini ke teman-teman yang masih sekolah, yang masih belajar, atau saudara-saudara dan orang-orang yang membutuhkan ilmu ini. Semoga ini menjadi keberkahan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. And thanks for your support. Okay, keep learning English. Because learning English is easy. Jika mendapatkan penjelasan lebih mudah, itu akan lebih cukup bisa difahami dengan baik. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at my next videos.